Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Kita mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kesehatan dan kita bisa datang kembali untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Walau di rumah kita masing-masing atau tempat yang berbeda, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mempermuliakan Tuhan kita. Mari kita mengambil sikap saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita rasakan sepanjang minggu yang telah berlalu. Semua kebaikan Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jemaat Tuhan, sebagai wujud ungkapan iman kita, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kita hidup hanya karena kemurahan Tuhan. Kita ada sampai saat ini hanya karena kebaikan Tuhan. Biarlah hidup kita pakai hanya untuk kemuliaan Dia. Satu pujian yang menyatakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, menjadi ungkapan syukur kita, ungkapan terima kasih kita buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang kita rasakan. Hanya karena kemurahan-Nya kita bisa ada sampai saat ini. Hanya karena kebaikan-Nya kita sampai hari ini bisa menikmati hidup ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Lebih sungguh yang kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh
mana kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku megangkan tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Kita berdoa. Benar Tuhan, sungguh Kau hebat dan luar biasa bagi kami ya Tuhan. Hanya karena kasih-Mu, hanya karena kebaikan-Mu, kami bisa menikmati kehidupan kami. Hanya karena pengorbanan-Mu di kayu salib, kami bisa menikmati keselamatan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat segala anugerah-Mu buat kami. Biarlah hari ini kami mau menyembah, memuliakan Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Mari Kau berkati, Kau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cuma Tuhan, kembali kita memuji Tuhan dalam nyanyian kemenangan iman nomor 7. Besarlah setiamu. Besar setiamu Tuhan Bapa-Ku. Besarlah kasih-Mu berlimpahlah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Saban pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Matahari serta bintang dan bulan yang beredar serta puji Tuhan. Musim tua yang dengan segenap makhluk
kasih dan setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, saban pagi tanpa rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Dosa diampuni, tetap sentosa hadiratmu yang beri penghiburan, kekuatan dan pengharapan tiap masa. Berkat besar dengan kelimpahan. Besar setiamu, besar setiamu, sabat pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu Tuhan sediakan. Besar setiamu kepadaku. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 47. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Dalam Yohanes 5 ayat 17 sampai 47 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi pada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar.
Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan yang bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai sesuatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang terus membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kembali kita akan memuji Tuhan. Satu pujian yang menyatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan baik. Mari kita bernyanyi dengan sukacita kita, dengan ungkapan syukur kita, dengan tepuk tangan kita. Sebab Tuhan itu baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sang gagala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sang gagala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab
Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan kembali memuji Tuhan yang menyatakan bahwa Yesuslah satu-satunya harapan kehidupan kita. Hanya Dialah kekuatan kita. Hanya Dialah yang membuat kita mampu untuk menjalani hari-hari kita. Bukan dengan kekuatan kita, semua hanya karena kasih-Nya. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Hanya Yesuslah satu-satunya kekuatan kita. Hanya Dia yang bisa mampukan kita menghadapi setiap permasalahan hidup kita, hari lepas hari kita. Semua hanya karena kekuatan dari Tuhan saja. Biarlah pujian ini menjadi doa kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
Tuhan disampaikan Bapak Pendeta dari Sam Kenison. Silakan. Salam sejahtera bagi kita. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami akan membaca firman Tuhan. Kami juga akan merenungkan kebenarannya. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti kebenaran dan bersedia melakukannya di dalam kehidupan. Supaya atas dasar kebenaran iman kami dibangun. Bukan hanya atas sekedar perasaan-perasaan kami atau situasi yang ada di sekitaran tengah kami alami, bergantung penuh hanya kepada apa yang firman-Mu nyatakan, supaya keyakinan iman kami kepada Engkau ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, pribadi Allah yang menjadi manusia, semakin teguh. Dan atas dasar itu kami terus menyaksikan Engkau dimanapun kami berada. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca firman dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat 17. Saya membaca ayat 17 dan ayat yang ke-18, dan nanti dari Yohanes pasal 8 ayat 53. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dan Yohanes pasal 8, Injil Yohanes pasal 8, ayat yang ke-28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan di dalam ayat yang ke-53 sampai dengan ayat 59, adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hari-hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bapak Ibu Saudara, di sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar firman tentang pernyataan-pernyataan Yesus tentang siapa dirinya. Minggu lalu Bapak Ibu kita sudah mendengar pernyataan Yesus kepada seorang perempuan Samaria bahwa dialah Mesias itu. Bahwa Yesuslah Mesias dan Kristus yang datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yang kedua Bapak Ibu, pada minggu ini pernyataan Yesus tentang dirinya. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, semua pemimpin agama maupun tokoh sejarah, orang-orang penting, orang-orang hebat dan terkenal, dengan mudah
kita dan seluruh dunia dapat menerima bahwa mereka memang manusia. Tetapi tentang Yesus Kristus sangat berbeda karena Alkitab menunjukkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus sudah ada sebelum kelahirannya ke dalam dunia. Kalau kita membaca Yohanes 8 ayat 58, Yohanes 17 ayat 5, ayat 24 dan Kolose 1 ayat 17 kita tahu bahwa Yesus sudah ada dalam kekekalan. Tidak berawal dan tidak berakhir. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat Yohanes pasal 1 ayat 14. Bahwa Allah menjadi manusia. Tidak ada istilah yang cukup Bapak Ibu untuk menggambarkan adanya dua realitas di dalam pribadi Yesus. Tidak ada bahasa manusia yang cukup untuk menggambarkan adanya dua realitas ini. Namun kita bisa menerima bahwa memang Yesus adalah Allah, sepenuhnya Allah. Dan juga dia adalah sepenuhnya Allah yang menjadi manusia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah Mesias atau penyelamat yang telah dinubuatkan para nabi di dalam Alkitab. Dalam kitab Kejadian Bapak Ibu, pasal 3 ayat 15 sudah sangat dijelaskan bahwa akan datang ya dari keturunan perempuan itu menginjak kepala si ular. Dia adalah pribadi yang dinanti untuk mengakhiri, mengalahkan kuasa kegelapan yang menggunakan rasa takut akan kematian. Di mana upah dosa adalah maut. Di mana Yesus dia menanggung dosa seluruh dunia. Memang Bapak Ibu dia mati. Tetapi kita tahu ia bangkit. Demikian juga dalam Ulangan 18 ayat 18 Bapak Ibu. Bahwa akan tampil seorang nabi yang harus didengar. Yang kalau tidak maka orang yang tidak mendengar akan mati Bapak Ibu. Ya dihukum mati. Menggambarkan betapa yang datang ini bukan nabi biasa. Bukan manusia yang menjadi nabi, bukan manusia yang ditugaskan menjadi nabi, tetapi pribadi suci dari surga, Yesus Kristus, pribadi anak menjadi manusia. Dia adalah Mesias, juru selamat dunia. Bapak Ibu Saudara, dalam teks yang kita baca tadi, di sana jelas sekali bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Banyak orang dewasa ini berkata, oh, kalau nabi kami percaya. Kalau Yesus adalah guru yang mengajar dengan baik, kami percaya karena ajarannya sangat istimewa. Kalau Yesus juga nabi, dibuktikan dengan adanya mujizat-mujizat, kami percaya bahwa memang Yesus Kristus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan orang dikuasai setan, setannya diusir. Ya. Jadi Bapak Ibu, orang dengan mudah percaya menerima perbuatan-perbuatan, tanda-tanda ajaib yang dilakukan oleh Yesus, tapi mereka berkata, oh Yesus tidak pernah menyamakan dirinya dengan Allah. Mari Bapak Ibu kita lihat apa yang Yesus katakan. Dalam Yohanes 5 ayat 17-18 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, dalam konteks zaman itu, pada waktu Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, maka orang Yahudi tahu Yesus secara tegas mengatakan bahwa dia menyamakan dirinya dengan Allah. Demikian juga Bapak Ibu dalam Yohanes 10 ayat 30-38. Yesus menyebutkan kesatuan dia dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, pada zaman Yesus hadir di muka bumi ini, pada waktu dia
menyatakan aku dan Bapa adalah satu, para pendengarnya menerima bahwa pernyataan itu sama saja dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Jadi kalau ada orang modern sekarang membaca Alkitab, lalu mereka bilang, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah, akulah Allah, sembahlah aku. Maka sebenarnya Bapak Ibu, karena kita melihatnya dari konteks zaman sekarang. Dalam teks firman, dalam kisah di mana Yesus memberitakan ini kepada orang Israel, mereka tahu Yesus, mereka mengatakan Yesus menghujat Allah sekalipun, karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Apalagi Bapak Ibu, dari Yohanes 8 ayat 57, Yesus menunjukkan eksistensinya yang kekal. Kita tahu hanya Allah yang kekal, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Dalam Yohanes 8 ayat 58, 57, 58, 59 berkata demikian. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Jadi Bapak Ibu, waktu Yesus mengatakan, bahkan sebelum Abraham nenek moyangmu ada, aku sudah ada. Yesus menunjukkan eksistensinya, keberadaannya yang kekal. Yang kekal hanya Allah. Yesus adalah Allah. Dalam Yohanes 17 ayat 5, Yesus juga berkata, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus sudah mengatakan sebelum dunia ada, dia sudah memang mulia ada di surga bersama dengan Bapa. Tetapi untuk waktu singkat di dalam dunia, dalam penugasan untuk menjadi kurban pengganti dosa seluruh manusia, maka pribadi anak yang suci dari surga menjadi manusia, merendahkan diri. Tapi kemuliaannya Bapak Ibu adalah kemuliaan kekal. Demikian juga Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Dan Allah adalah Bapanya. Pengakuan Yesus bahwa ia adalah anak Allah dan Allah adalah Bapanya merupakan pernyataan yang paling kuat dan yang paling tegas dalam konteks orang Yahudi atau Israel, bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai pribadi ilahi dan menyamakan dirinya dengan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, orang Yahudi pada zaman itu, mereka mengerti maksud perkataan itu. Mereka menganggap Yesus menghujat Allah karena menyamakan dirinya dengan Allah. Dan mereka mau melempari dia dengan batu karena itu hukumannya. Mengapa Yesus tidak langsung berkata, saya adalah Allah? Jika memang ia adalah sehakikat dengan Allah. Tidak lain Bapak Ibu, karena Yesus Kristus adalah pribadi anak yang meskipun sehakikat dengan Allah, namun ia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Kehadirannya di dunia untuk suatu tujuan menjadi kurban pengganti bagi manusia yang berdosa. Itu sebabnya selama dalam dunia, Yesus Kristus lebih banyak menunjukkan apa? Sisi kemanusiaannya dan bukan keilahiannya. Meskipun dalam perkataan dan perbuatannya, tetap saja nampak bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Apalagi Bapak Ibu, Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah juru selamat. Jadi meskipun Yesus tidak berkata akulah Allah, akulah sembahlah aku, tetapi waktu dia mengatakan bahwa dirinya adalah juru selamat, kita tahu hanya Allah yang dapat mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal serta memberi kepastian surga. Bapak Ibu Saudara, manusia tidak bisa memberi kepastian surga. Pemimpin agama pun tidak berani memberi kepastian surga, bukan? Tetapi apa yang Yesus katakan, jikalau seseorang percaya kepadanya, iya, dosa-dosanya diampuni. Yesus memberi kepastian surga. Sebagaimana dalam Yohanes pasal 6 ayat 25-58 dan pasal Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus mengatakan bahwa ia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Dan juga sesuai dengan arti nama Yesus Bapak Ibu,
bahwa Tuhan menyelamatkan. Dan ini adalah padanan Yunani untuk kata Ibrani Yeshua. Karena ialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dalam Matius pasal 1:21 dan dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Secara jelas malaikat mengatakan bahwa Yesus, dia adalah pribadi yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi Bapak Ibu, dari pernyataan-pernyataan Yesus, di mana jika dia mengatakan bahwa adalah juru selamat, maka kita tahu ini menegaskan Yesus adalah pribadi Allah. Apalagi Bapak Ibu, Yesus juga menyatakan bahwa ia akan datang pada akhir zaman. Dalam Matius 16 ayat 27, Markus 14 ayat 62, Yesus menyatakan bahwa kedatangannya yang kedua kali akan mengakhiri perhitungan sejarah dunia dan mengakhiri jalannya alam semesta Bapak Ibu, dimulai satu masa yang baru di mana kita sekalian akan tinggal dan hidup bersama-sama di dalam Yerusalem baru, bumi baru, Yerusalem baru, langit baru. Nah, karena itu Bapak Ibu, dengan menyatakan bahwa Yesus, bahwa ia sendiri yang akan datang pada akhir zaman, maka Yesus menyatakan bahwa ia setara dengan Bapa dan ia adalah Allah, salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Bapak Ibu, para nabi memberitakan mengenai akan datang akhir zaman. Bahwa dunia ini akan berakhir. Segala sesuatu yang kita anggap indah hari ini akan berhenti. Pada saat apa? Yesus datang. Ada keyakinan yang kuat, adanya kiamat. Ya, istilah-istilah yang menggambarkan bahwa ada akhir dari dunia ini. Dan Bapak Ibu, kita tahu dari Alkitab, hanya Yesus yang dicatat oleh firman, yang diberitakan oleh para nabi, bahwa kedatangannya nanti akan mengakhiri segala sesuatu. Selain itu Bapak Ibu, kita tahu dari tindakan-tindakan Yesus di atas, termasuk pernyataan-pernyataannya secara langsung yang sudah kita baca tadi. Dari tindakannya kita tahu Yesus bertindak sebagaimana Allah. Kalau kita membaca Lukas 5 ayat 24 Bapak Ibu, Lukas pasal 7 ayat 48, Markus 2 ayat 5 dan 10, Yesus mengampuni dosa. Yesus tidak bilang, Bapa ampuni orang ini. Dalam pernyataan-pernyataan Yesus Bapak Ibu, ketika ada orang yang sakit, dan ia tahu ini oleh karena akibat dosa. Kita tahu tidak semua penyakit akibat dosa. Secara wajar di dalam dunia orang bisa sakit. Tetapi ada konteks di mana Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni. Menggambarkan bahwa Yesus memberi pengampunan dosa. Karena ia adalah pribadi Allah. Dari tindakannya ia melakukan hal yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Yang kedua, Yesus menerima penyembahan. Dalam Matius 14 ayat 33, Matius 15 ayat 25, Yohanes 9 ayat 38. Bapak Ibu, Yesus tidak menolak penyembahan. Satu pengakuan bahwa yang layak disembahnya Allah. Yesus menerima pernyataan pengagungan, penyembahan dari orang-orang yang mengakui akan keilahiannya. Ia juga maha kuasa Bapak Ibu. Perbedaan mujizat yang dilakukan Yesus dengan para nabi adalah ia tidak meminta agar Bapa atau Allah menyembuhkan. Dia memerintahkan, dia menyembuhkan secara langsung. Beda ya Bapak Ibu ya, kalau kita doa ada orang sakit, kan kita berdoa, Tuhan tolong orang ini teman saya, hiburkan dia. Ya, Tuhan ini ada masalah, buka jalan. Tuhan ini orang sakit, biar dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan. Jadi Bapak Ibu, bukan kita yang memberi kesembuhan, bukan kita yang pemegang kendali atau otoritas. Tetapi Yesus Bapak Ibu, dalam tindakannya dia melakukan apa yang dilakukan oleh Allah. Dia secara langsung menyatakan kedaulatannya atas penyakit, atas kuasa setan, bahkan juga atas alam semesta. Di mana dia menenangkan, menghardik danau, dan danau itu tenang. Apalagi Bapak Ibu, maha hadir. Dalam Matius 28, 19 dan 20, Yesus sudah mengatakan bahwa ia menyertai, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau Yesus hanya nabi manusia biasa, penyertaannya itu sudah tidak bisa.
Dia mati begitu, tidak akan janji penyertaan sampai akhir zaman. Tapi waktu Yesus mengatakan, aku menyertai kalian sampai akhir zaman, maka ini menggambarkan dia adalah Allah yang maha hadir, tidak dapat dibatasi oleh waktu, dan kematiannya, kebangkitannya, kembali kepada surga, tidak menghentikan jaminan kekuasaannya dalam memelihara umatnya. Ia juga menentukan Bapak Ibu siapa yang selamat dan percaya kepadanya sama dengan percaya kepada Allah Bapa. Dalam Yohanes 6 ayat 35, ayat 647, Yohanes 7 ayat 38, Yohanes 11 ayat 5, kita menemukan Yesus menyatakan bahwa jalan keselamatan itu ada pengampunan dosa dan surga. Itu hanya melalui Yesus. Menolak anak sama dengan menolak Bapa. Jadi meskipun Bapak Ibu dalam catatan-catatan tidak disebutkan pernyataan-pernyataan seperti yang kita harapkan, tetapi kita tahu dari apa yang Yesus katakan, dari apa yang Yesus lakukan, dia adalah pribadi Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, di dalam Yohanes 11 ayat 5, Yesus mengatakan dia membangkitkan orang mati pada akhir zaman. Apa maknanya Bapak Ibu? Kekuasaan untuk mengambil hidup dan memberi hidup itu hanya ada pada Allah. Kalau kita Bapak Ibu ya, mungkin nyembeli binatang itu nyembeli ayam, bisa kita matikan ayam. Tapi menghidupkannya udah gak bisa. Allah memiliki kuasa menciptakan, memulai hidup, memberi hidup, dan berkuasa mengambilnya. Bahkan juga berkuasa untuk menghidupkannya kembali. Kita tahu Yesus menjanjikan hal yang sama. Bahwa kita jangan heran. Ya, bahwa suatu waktu orang mati mendengar suara anak Allah. Itu dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Siapa itu Bapak Ibu? Kita yang percaya kepada Yesus. Jadi sambil kita mengingat akan janji Tuhan, orang percaya dosa diampuni, surga dijamin. Orang percaya mati suatu waktu dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan. Tetapi juga meneguhkan iman kita bahwa memang Yesus sudah menyatakan, dia menyamakan, mensetarakan, memproklamirkan bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Setara dengan Allah, dia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Kita tahu Bapak Ibu bahwa para murid Yesus secara penuh mempercayai dan mengakui bahwa Yesus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Berdasarkan apa yang mereka dengar dan mereka alami secara langsung bersama dengan Yesus. Mereka adalah murid pertama. Mereka hidup bersama dengan dia. Mereka menerima secara penuh bahwa Yesus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Sebagaimana yang tercatat dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mereka adalah saksi mata yang hidup bersama Yesus. Mereka melihat mujizat, mereka mendengar pengajarannya. Mereka melihat Yesus disalibkan. Mereka tahu Yesus dibangkitkan dari kematian sampai ia naik ke surga. Para murid juga memiliki pengalaman bagaimana janji Yesus untuk menyertai mereka dan janji mengenai Roh Kudus telah digenapi. Tidak ada kesulitan atau suatu masalah teologis yang mereka alami untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Mereka menyembahnya. Mereka percaya secara penuh bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Mereka berdoa dalam nama Yesus. Mereka mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Bahkan mereka memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Penyelamat. Bahkan mereka bersedia mati untuk pernyataan keyakinan iman ini. Bahwa Yesus benar-benar adalah Allah yang menjadi manusia. Bapak Ibu, Alkitab Perjanjian Lama ditulis bukan untuk membuktikan bahwa Allah ada. Tetapi menunjukkan bahwa iman, bahwa memang Allah ada. Ia bertindak, berkarya dalam sejarah Israel. Demikian juga Bapak Ibu, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, khususnya catatan Injil, tidak ditujukan untuk satu pembuktian bahwa Yesus adalah Allah. Karena para murid sudah percaya, sudah mengetahui, sudah mendengar bahwa Yesus memang adalah Allah yang menjadi manusia. Tetapi sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi, memang Yesus melalui pernyataan-pernyataannya dan tindakan-tindakannya
tidak lain dan tidak bisa lain Bapak Ibu. Hanya satu kesimpulan. Yesus menyetarakan, menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dia mengakui bahwa dia adalah Mesias penyelamat itu. Dia Allah jadi manusia, dia pribadi anak, dan Bapa dan anak adalah satu. Sehingga orang zaman itu mengerti bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah yang dilakukan oleh para murid pertama dan orang Kristen termasuk kita sampai pada hari ini. Karena tidak akan ada kekristenan tanpa penyembahan kepada Yesus yang diakui, dipercayai, dan disembah sebagai Tuhan. Pribadi anak yang menjadi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sepanjang bulan Juni ini pada waktu kita mempelajari pernyataan-pernyataan itu tentang dirinya, saya mendorong kita untuk kembali meneliti teks-teks firman yang bicara apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Setelah engkau menemukan, engkau mendengarnya, kepercayaanmu diteguhkan kembali. Pegang dengan sungguh dan jangan pernah dilemahkan dari pengakuan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya dan hanya di dalam Dia ada keselamatan. Sehingga apapun kondisi kita hari ini, melewati masa pandemi dan kesulitan-kesulitan yang natural dalam hidup, kita tidak berhenti mempercayai bahwa pribadi Allah, yaitu Yesus Allah jadi manusia yang sudah selamatkan kita dan berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Dia memenuhi janjinya dan tidak meninggalkan kita barang sedetik pun. Kita ada di dalam penyertaan Allah sampai kepada akhir zaman. Kalau kita tidak sampai kepada Yesus datang selama hidup kita. Dan di dalam semua situasi Bapak Ibu, adakah tempat di mana apa yang Yesus katakan tidak tergenapi? Ia berjanji menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu berarti di saat-saat hidup kita tenang dan stabil. Di saat-saat kita ada di rumah, menikmati kehidupan keluarga yang menyenangkan. Tetapi juga situasi yang sama, Allah yang sama berjanji menyertai kita. Di saat-saat kita terpuruk di dalam situasi yang sukar. Persoalan-persoalan natural, sakit penyakit, proses perawatan yang panjang. Persoalan-persoalan pikiran yang berat. Kegagalan-kegagalan yang kita anggap sebagai satu hal yang ingin kita hindari. Perkara-perkara yang nampaknya tidak habis-habisnya. Tuhan yang sama ada dalam situasi itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah iman percaya kita didasarkan atas janji dan kepastian firman. Dan bukan hanya kepada perasaan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur membaca firman dan kembali diteguhkan bahwa Engkau ya Yesus adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Dari pernyataan-Mu sendiri dan tindakan dan karya-Mu, kami tahu hanya ada satu kesimpulan. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan penyelamat satu-satunya. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan hanya di dalam Yesus ada harapan bagi dunia yang terhilang. Dan bagi kami orang berdosa yang telah diselamatkan. Dan di dalam jaminan penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman, kami aman. Karena apapun kondisi kami ada di dalam tangan Bapa, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah setiap persembahan yang kami kumpulkan dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan lewat gereja ini. Kami serahkan persembahan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dalam nyanyian kemenangan iman nomor 27. Ku berdiri atas firman-Mu. Berdiri atas firman-Mu yang diberi dari dulu kala, dari zaman purba dicintai, dihargai tidak terhingga. Ku berdiri atas
biasa terang bagai pelita, dengan kemuliaan yang besar. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia biasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu, ku berdiri atas firman-Mu yang tunjuk pada jalan hidup. Tiap baris dan semua kata berisi roh Allah yang hidup. Ku berdiri atas firman-Mu, meskipun dunia binasa. Firman Tuhan tak pernah lenyap. Ku berdiri atas firman-Mu. Berikutnya kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianto. Dipersilakan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan berdoa merupakan doa syafaat. Namun sebelumnya saya akan membaca nama-nama saudara kita yang berulang tahun kelahiran, bahkan yang berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun kelahiran, Yones Kole, LP Yulianti, Junriko Christian, Lasioni, Adriel Tadius Pentatoti, Jeu Lahang, Frederick Tino Eran Perlan, Jen Ros Christine, Lydia Hendrik, Yohani, Evelyn Monita Iren, Siska Carolina, Misbah, Suwandi, Telen Usad, Tio Sumim Bakti Andani, Deborah Elia, Suryati Kaleb, Linda, Jen Ordiani, Jelita Asri, Joni Yanto, Preti Levera Berli, Joy Eleonari Kahyadi, Wiono Adi. Yang berulang tahun pernikahan, Agnes dan Reti Lencau, Martin Putu dan Rostiana Padelena, Wawan Arianto dan Agustina, Paril Andris dan Liliana Christine, Samuel Dunan dan Rama, Wiono Adi dan Albertina, Pran Parlen dan Maitania, Hendrikus Samuel dan Dahlia Usad, Uluk Ujung dan Roselina Panjaitan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Bahkan yang berulang tahun pada minggu ini dan hari ini, kami bersyukur bersama dengan mereka karena Engkau telah menolong mereka dalam kehidupan mereka sepanjang tahun-tahun yang mereka alami jalani ya Tuhan. Baik yang berulang tahun kelahiran, begitu juga yang berulang tahun pernikahan Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya usia mereka secara pribadi bahkan dalam keluarga, kiranya Engkau menolong dan memberkati terus ya Tuhan, beri kekuatan, kesehatan selalu, dan biarlah berkat-Mu dan sukacita yang mereka alami dalam kehidupan ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami, baik mulai dari Presiden ya Tuhan, Wakil Presiden, Menteri, dan juga kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dan staf, kepada Bupati dan Wakil Bupati juga, dan DPR, MPR yang ada ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong mereka dalam melaksanakan tugas, mengatur segala sesuatu di dalam negara kami ya Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat, Engkau menolong dan memberkati juga. Biarlah kami tetap hidup damai, tentram satu dengan lain ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Engkau memberkati juga aparat keamanan, TNI dan Polri ya Tuhan, dalam mengatur segala sesuatu dan menjaga dan melaksanakan tugas mereka.
biarlah kuasa-Mu dan penyertaan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa juga untuk program-program pembangunan untuk dalam bangsa kami ya Tuhan, bahkan daerah, biarlah semuanya dapat berjalan. Setiap anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan juga, Engkau menolong dan berkati. Kesempatan ini ya Tuhan, kami tetap berdoa juga untuk seluruh jemaat. Engkau menolong mereka dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan bagi setiap jemaat masing-masing. Baik sebagai pegawai negeri, wiraswasta ya Tuhan, pengusaha, dan juga petani, siswa dan mahasiswa. Engkau memberkati mereka dalam melaksanakan tugas dan kehidupan mereka ya Tuhan. Yang mempunyai program dan kegiatan lebih lanjut dalam pendidikan, Engkau memberkati, buka jalan bagi mereka. Kami juga tetap berdoa untuk anggota jemaat yang sedang sakit ya Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit, dalam perobatan, dimanapun mereka berada pada saat ini, kiranya Engkau menjamah, menolongnya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit menahun, orang-orang tua kami serahkan mereka di tangan-Mu. Kami berdoa untuk Sapuk Ding, Penny Agunawan, Peri Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelan Lasa, Paweng, Balutlong, Sia Imang, Iring Tingai, Herna Nawati, Surya, Bartolomelius, Uring Ipoy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparan, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Depi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung Bestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Sultan, Erna Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit, Marlianto, Puling Jaoy, kami serahkan mereka di tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menjamah dan memberi pertolongan dan kesembuhan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka tangan-Mu. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami berdoa untuk saudara dan keluarga yang merawat dan menjaga juga. Engkau menolong dan memberkati mereka. Beri kekuatan dan kemampuannya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan. Terima kasih atas kekuatan Engkau berikan pada saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami berdoa untuk seluruh umat Kristen dimanapun berada juga. Yang ada di Indonesia bahkan di bumi ini. Kami serahkan mereka. Biar tetap kuat teguh dalam iman ya Tuhan. Secara khusus dalam lingkup gereja Kemah Injil, kami serahkan di tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati pengurus pusat ya Tuhan, berkati mereka dalam melaksanakan tugas mereka dalam tugas yang baru ini. Biarlah kuasa-Mu nyata dan menyertai dalam pembinaan dari pusat ya Tuhan. Dan begitu sampai ke wilayah-wilayah ya Tuhan, secara khusus wilayah Kaltara ya Tuhan, Engkau memberkati pengurus yang baru. Engkau menolong juga dalam melaksanakan tugas mereka ini Tuhan. Biarlah apa yang dirancangkan ke depan dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk daerah-daerah juga ya Tuhan, terutama daerah Kayan Hilir. Dalam mempersiapkan diri juga untuk Kumperda ya Tuhan. Engkau memberkati semua. Dan dalam pemilihan nanti juga untuk pengurus daerah. Biarlah Engkau berkarya di sana ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu. Kami tetap berdoa untuk penginjilan. Baik yang diatur oleh penginjilan Departemen Pusat ya Tuhan, bahkan di dalam wilayah juga kami serahkan semua di tangan-Mu, khusus di dalam gereja Kemah Injil Tanjung Selor ini. Penginjilan yang dilakukan ya Tuhan kami serahkan di tangan-Mu, dana yang dibutuhkan, dan saudara-saudara kami yang di penginjilan Engkau memberkati. Biarlah kebenaran firman-Mu dan tentang keselamatan dapat tersebar luas dan banyak orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk pembangunan di dalam gereja kami ya Tuhan. Kami serahkan semua di tangan-Mu. Pembangunan gedung gereja yang ada di Sengkawit. Kami berdoa untuk semua yang diperlukan, kebutuhan ya Tuhan. Tukang juga yang bekerja, dana yang kami butuhkan, panitia yang bekerja. Berkati semua ya Tuhan. Biarlah pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Kami juga tetap berdoa ya Tuhan, untuk rencana pembangunan gedung pembinaan anak. Biarlah semuanya apa yang kami rancangkan dapat tercapai tepat pada waktunya dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah-Mu.
Kiranya Engkau memberkati terus kami Tuhan. Dan pembinaan iman jemaat itu juga Engkau memberkati. Pelayanan-pelayanan dilakukan, baik oleh dari gembala, asistennya Tuhan, badan pengurus jemaat, tim pelayanan, kami serahkan semua di tangan-Mu. Biarlah apa yang dilakukan semua untuk kemuliaan Tuhan dan pelayanan yang dapat berjalan sesuai hendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau mendengar seruan kami ini. Jawablah tepat pada waktunya. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan semua di tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kembali kita memuji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami dapat menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kasih anugerah-Mu dan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita dalam kehidupan kita dari sekarang sampai membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segera bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saat teduh mengucap syukur.
Demikianlah ibadah persekutuan kita pada pagi hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.